Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Di situ hujan nggak? Hujan, Bu. Sama ya. Enggak, Bu. Udah pada seger-seger, udah pada mandi, udah pada selesai makan ya? Oke. Mungkin kita mulai aja sambil menunggu yang lain, masih ada beberapa orang yang belum masuk. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum mulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Kalian apa kabar? Baik ya. Oke, Ibu share screen dulu. Oke. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang pemodelan matematika, yaitu pemrograman linier dengan menggunakan metode simplex ya, metode grafik. Nah, minggu ini kita akan melihat bagaimana proses penyelesaian masalah program linier atau pemrograman linier itu dengan metode simplex yang pada dasarnya hampir sama dengan metode grafik, yaitu mencari titik-titik simpul atau titik-titik ujung di mana nantinya dia bisa memaksimumkan fungsi tujuan yang ditentukan. Dan juga di sini kita akan melihat bagaimana nantinya analisis sensitivitas itu terhadap perubahan koefisien dari kendala maupun juga dari nilai-nilai fungsi objektifnya nanti atau tujuannya. Nah, di sini harapannya kalian nanti mampu mengidentifikasi dan memformulasikan masalah program liniernya ya ke dalam bentuk standar metode simplex sehingga bisa diselesaikan baik secara manual maupun komputasi. Nantinya kalian akan tahu bagaimana cara iterasinya secara manual dulu, lalu nanti secara bantuan komputasi itu akan lebih mudah sebenarnya, namun demikian kalian harus tahu bagaimana cara iterasi metode simplex itu dulu secara manual. Jadi ini harapannya nanti kalian bisa mengerti konsep dasar metode simplex dan perbedaannya dengan metode grafik. Lalu kalian bisa memformulasikan atau mentransform bentuk pemrograman linier yang umum kemarin kita bicarakan di minggu kedua itu ke dalam bentuk standar simplex, metode simplex ya, sehingga bisa diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Lalu juga di sini kalian nanti akan tahu apa itu dasar dari analisis sensitivitas, mengapa perlu analisis sensitivitas, kenapa kita perlu melihat nilai sensitif dari kendala ataupun juga dari koefisien fungsi tujuan ya, nantinya bagaimana terhadap solusi optimum yang diharapkan, baik itu maksimum atau minimum. Lalu kita juga akan memperlihatkan bagaimana software tertentu seperti software Excel ataupun R ataupun yang lainnya seperti Lindo itu mampu menampilkan analisis sensitivitas, lalu bagaimana kalian bisa menginterpretasikan hasil dari analisis sensitivitas itu. Jadi ini harapannya kalian mampu melakukan hal tersebut ya sesuai dengan capaian pembelajaran. Ini di minggu ketiga harapan dan tujuannya seperti ini. Jadi setelah kalian belajar minggu ketiga, jika kalian mampu dan bisa menjawab capaian dari pembelajaran ini, artinya kalian sudah mengerti dan memahami serta bisa melakukan analisis atau penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metode simplex. Jadi nanti hari ini kembali ada review yang berupa sama seperti minggu yang lalu ya, berupa soal online. Nantinya ada link yang menuju ke situ dengan mungkin penyelesaiannya itu kurang lebih
1 jam atau 1 kali 50 menit 1 SKS. Boleh nanti penyelesaiannya mau manual ataupun mau menggunakan software, silahkan. Nah, sebelumnya saya mau tunjukkan dulu deh nih ya, salah satu video motivasi supaya lebih semangat. Kurang lebih 6 menit videonya, silahkan kalau mau sambil minum kopi atau yang hangat dulu ya, sambil dilihat dan didengarkan, semoga bisa menambah motivasi kalian nih. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to, even the KFC, when KFC came to China, come to my state, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police, 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times rejected. I know you rejected. Sorry now. Sorry now. I think we have to get used to it. How many people here know about Alipay? I was thinking about Alipay, but I was not paid there to launch Alipay because in China, if you do financing without license, you will be in jail at that time. I went to the banks, can you help us do the e-commerce of transaction? No. No banks would accept it. Leadership is about responsibility. You believe it, the people don't believe it. But if you think it's so critical, you should pay any price to do it. So that day changed my mind, and I called back to my team and said, let's launch it in 1 month. If somebody has to go to the jail, I go to the jail. Who will be the second one follow me? If I go, you continue, and you go to the jail, you will continue. That was the combination, determination, and that's the Alipay. It's so big, over 800 million users One of the reasons why we survived for 20 years because I was a teacher. As a teacher, you always expect your students better than you are. You feel proud. My student become a mayor, a banker. You don't want your student to be prison, right? You always want them to be more successful than you are. So rule number one is human is help the other people, the parents, the kids, your colleagues, better than you are. When I have a shower, I think I work. When I'm in the toilet, I think. When I eat running, I think. We never stop working. We have more than 60 million businesses relying on us. If we don't work hard, they lose their hope. So we have to work hard. But if you don't like your job, if you don't like the work you do, working 2 hours a day, you feel very bad. If you love your jobs, people like me, if I love the job I'm doing, I love the things I'm doing, 10 hours a day, 15 hours a day, it's nothing. When I was tiny, I thought, one day I'll become a big boss. I'd take cigar, watch movie, business easy. I should work, make my company bigger. Now my company is much bigger. I'm much busier, more problems. So enjoy while you're small. I think in my heart, I'm always curious. I'm curious about a lot of things. And I know when I start Alibaba, I know this is not the thing I want to do in all my life.
I want to go back to teaching. So I think life is short. You should experience all kinds of things. I don't want to die in my office. I want to die on the beaches. This is a teacher. And teacher does not mean I know better than you are. Everything I know better than you are because I learn from others. So a teacher should learn all the time. A teacher should share all the time. A teacher should always expect the other people better than you are. I remember many times when I go to a restaurant at dinner, somebody came, when I was trying to pay the bill, the owner of the restaurant came to say, "Sir, your bill is paid by someone." And a small note saying, "Hey, Mr. Mark, I'm your customer of Alibaba Group, Alibaba platform. I made a lot of money, and I know you don't make any money. I pay the bill for you." Right? We work hard, and we spend the money. But you spend the money, you should spend the money smart way to empower more people. Why we succeed? Because we're using technology to empower a lot of people, we succeed. If you want to be more successful, empower more people. That's very simple. First, I think many years ago, I want to change the world. Now, I think if you want to change the world, we change ourselves. Change ourselves is more important and easier than change the world. And first fix our heart, fix our know-how, and fix our belief. We have a belief, we have a religion, we have a value, it's better. Oke, mudah-mudahan kalian bisa tambah semangat ya belajarnya, meskipun secara daring, online, tetap semangat, tetap mau terus belajar, dan pastinya mahasiswa itu sebenarnya lebih kreatif, lebih inovatif daripada dosennya, itu terutama ya. Saya sudah lihat beberapa dari kalian itu sangat aktif sekali, jadi harapannya juga sebagai seorang pengajar, saya mengharapkan kalian itu bisa lebih baik dari saya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini mungkin hanya ringkasan, sedangkan nantinya informasi yang lebih dalam kalian bisa lihat di buku ataupun tutorial online lainnya yang begitu banyak ya, tersedia secara online di internet. Meskipun saya sudah upload beberapa buku referensi dan juga contoh-contoh serta kadang video tutorial yang bisa meng-guide kalian atau membimbing kalian untuk bisa menguasai aplikasi software yang kita gunakan dalam metode riset operasi atau riset operasi kali ini. Nah, kita kembali ke materi. Pemrograman linier yang seperti kalian ketahui di minggu kedua kemarin itu dapat diselesaikan secara sederhana dengan menggunakan metode grafik. Tapi dalam metode grafik tersebut kalian mungkin sudah tahu dan bisa melihat bahwa dia hanya terbatas jika masalah program linier itu punya dua variabel keputusan saja, sehingga bisa diselesaikan dengan menggunakan metode grafik. Meskipun dengan variabel keputusan lebih dari dua mungkin bisa dengan grafik, tapi itu akan melibatkan dimensi yang lebih dari dua, sehingga agak kemungkinan besar agak sedikit rumit ya untuk menggambarkannya dalam 3 dimensi. Nah, sehingga di sini keterbatasan tersebut itu difasilitasi oleh metode simplex, di mana metode simplex ini perluasan dari metode grafik, yang mana dia nantinya bisa membantu menyelesaikan masalah program linier jika variabel keputusannya itu 2 atau lebih. Jadi dengan variabel keputusan 2 pun bisa gitu metode simplex ya, pakai grafik juga bisa, simplex juga bisa. Namun kalau yang lebih dari 2 variabel keputusannya, maka metode grafik itu akan cenderung complicated dan tidak akan bisa mengakomodasi banyak. Sehingga metode simplex lah yang nantinya akan bisa mengakomodasi. Nah, di sini juga konsep dasar dari metode simplex itu sama dengan metode grafik, yaitu pencarian nilai fungsi ya di titik ujung daerah visible dari
masing-masing nanti fungsi kendalanya sehingga nantinya bisa mengoptimalkan fungsi tujuan. Tapi di sini metode simplex itu caranya adalah secara iteratif dan numerik ya, bukan lagi secara geometrik seperti metode grafik. Atau di sini bisa disebut juga kadang sebagai metode aljabarnya ya. Di sini kalau metode grafik itu geometrik dan simplex ini adalah aljabar. Jadi kalian sudah punya bekal kalkulus 2, kemudian juga aljabarnya ya, matriks itu yang bisa mendasari nanti penyelesaian dengan menggunakan metode simplex. Nah, di sini ada bentuk dasar atau bentuk standar ya, bentuk standar dari metode simplex. Kalau kalian di minggu kedua kemarin pernah mengenal bentuk program linier ya, bentuk masalah linier yang dibentuk ke dalam pemodelan matematika yang namanya pemrograman atau program linier. Jadi bentuk dasar program linier yang kita lakukan dari masalah program linier itu harus dibawa ke metode atau ke bentuk standar metode simplex sebelum kita melakukan iterasinya. Bagaimana bentuk standar metode simplex ini seperti yang saya tampilkan di sini, di mana bisa kalian lihat bahwa di kendalanya di sini semua akan berubah menjadi sebuah persamaan. Dari bentuk pertidaksamaan di bentuk program linier aslinya itu ya, lalu kita transformasi ke bentuk persamaan seperti ini. Atau secara matriks itu bentuk standar simplex bisa dinyatakan seperti ini ya. Z sama dengan CX yang merupakan fungsi tujuannya bisa memaksimumkan atau meminimumkan, di mana fungsi tujuan itu terdiri dari koefisien ya, koefisien dari variabel keputusan ya. Dan juga di dalam fungsi kendala juga ada koefisien dari variabel keputusan serta nilai dari kendalanya. Sehingga di sini kalau secara vektor atau matriks itu dilambangkan dengan Z ya, fungsi tujuannya, sama dengan C koefisien dari variabel keputusan X-nya. Di kendala juga ada koefisien dari variabel keputusan dan juga ada nilai ruas kanannya yang merupakan nilai kendala. Ini secara matriks ya, matriks A-nya ini terdiri dari koefisien-koefisien variabel keputusan dan X-nya adalah kumpulan dari variabel keputusan dan B-nya adalah kumpulan dari nilai-nilai ruas kanan atau kendala. Dan C ini adalah koefisien dari variabel keputusan pada fungsi tujuan. Jadi simbol-simbol ini harapannya bisa diingat bahwa C itu adalah koefisien dari variabel keputusan yang ada di fungsi tujuan, sedangkan A itu adalah koefisien dari variabel keputusan yang ada di kendala, sedangkan B itu adalah nilai dari kendala atau nilai ruas kanan dari fungsi kendala. Nah, di sini dalam bentuk standar metode simplex itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua kendala harus berbentuk persamaan dulu. Jadi yang awalnya mungkin awal mula masalah program linier itu dibentuk ke bentuk standar program linier, itu ada pertidaksamaan di kendala ya, bisa kurang dari sama dengan kendalanya atau lebih dari sama dengan. Nah, di sini kita bentuk dulu semuanya ke bentuk persamaan. Jadi apabila kendalanya berbentuk pertidaksamaan, maka harus diubah ke bentuk persamaan dengan penambahan variabel slack secukupnya. Kemudian koefisien variabel slack dalam fungsi sasaran ini nantinya akan sama dengan 0. Jadi ada kalau dalam kalkulus itu cara mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, kalian tahu kan sudah caranya dasarnya. Nah, ini di sini sama ya konsepnya. Kemudian semua ruas kanan kendala itu tidak boleh negatif. Jadi nilai ruas kanan fungsi kendala itu tidak boleh negatif. Kalau ada yang negatif maka harus kita kalikan dengan negatif 1 sehingga hasilnya positif ya, sehingga akan merubah nantinya juga tandanya ya. Nah, jadi di sini contohnya kalau ada bentuk program linier awal atau dari masalah program linier seperti ini, memaksimumkan Z sama dengan X1 plus X2, kemudian kendalanya X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 5, dan 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 4, di mana variabel keputusannya X1 dan X2 itu positif, lebih dari sama dengan 0.
maka penyelesaian model linear ini atau program linear ini ya untuk menggunakan metode simplex, yang pertama itu harus kita jadikan persamaan dua fungsi kendala yang ada ini. Jadi karena kedua kendala ini bentuknya masih pertidaksamaan, maka harus diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Jadi pada kendala pertama, kendalanya berbentuk kurang dari sama dengan, maka harus ditambah variabel baru yaitu X3 yang lebih dari sama dengan 0. Sehingga menjadi suatu persamaan seperti ini. X1 plus 5X2 plus X3 sama dengan 5. Kemudian sama dengan yang tadi, persamaan kendala yang kedua juga dijadikan suatu persamaan. Sehingga harus ditambahkan variabel baru yaitu X4 yang nilainya juga harus positif lebih dari 0. Sehingga 2X1 plus X2 plus X4 sama dengan 4. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa variabel yang ditambahkan pada kedua kendala itu harus berbeda. Jadi kalau yang di kendala pertama tadi X3, maka kendala keempat itu X4. Atau kadang di sini karena nilai kedua variabel yang ditambahkan tadi agar pertidaksamaannya menjadi persamaan itu biasanya disebut sebagai variabel slack. Nah, biasanya di beberapa buku itu disebut sebagai S1 dan S2. Jadi boleh yang X3 di sini kalian boleh tuliskan S1 variabel slack yang pertama. Kemudian di variabel baru di kendala kedua ini boleh ditulis sebagai S2 atau variabel slack 2. Jadi kalau di sini masih tetap dia menggunakan X, di beberapa buku yang lain penambahan variabel baru ini biasanya dituliskan dengan simbol S karena melambangkan variabel slack pertambahan tadi. Kemudian pada awalnya fungsi sasaran tadi hanya terdiri dari 2 ya. Jadi ada Z sama dengan X1 plus X2. Nah, di sini karena tadi ada penambahan variabel baru di fungsi kendalanya, maka di fungsi tujuan harus juga ditambahkan ya kedua variabel tambahan tadi. Nah, akan tetapi tadi agar fungsi sasaran tidak berubah, maka koefisien dari kedua variabel slack itu dibuat sama dengan 0. Jadi di sini tadi awalnya maksimumkan X1 plus X2, kendalanya ini awalnya, sehingga bentuk standar simplexnya menjadi seperti ini. Kendala 1 kita tambahkan variabel slack 1, variabel fungsi kendala yang kedua kita tambahkan variabel slack yang kedua. Sehingga di sini juga di depannya itu ada koefisien dari variabel slack ini adalah 0. Ya, sehingga fungsi tujuan awal ini itu tidak berubah makna, dia sama aja. Penambahan ini kan karena depannya 0 kan istilahnya tidak signifikan atau tidak mempengaruhi ya hasilnya. Tapi di sini tetap kita tunjukkan bahwa ini ada penambahan variabel slack di kendala sehingga yang di fungsi tujuan juga harus ditambahkan fungsi atau ditambahkan dari dua variabel slack tadi. Dengan koefisiennya itu sama dengan 0. Kalau yang X1, X2 kan koefisiennya 1. Kalau dalam contoh ini maksudnya. Nah, lalu di sini ada contoh soal, ya, contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah program linear ini ke dalam menggunakan metode simplex. Jadi di sini contohnya itu meminimumkan fungsi tujuan Z 2X1 minus X2 plus 4X3. Nah, di sini kelihatan ya variabel keputusannya itu lebih dari 2, ada 3. Kendalanya itu 5X1 plus 2X2 min 3X3 kurang dari sama dengan min 7. Kemudian 2X1 min 2X2 plus X3 kurang dari sama dengan 8. Dan masing-masing variabel keputusannya itu lebih dari sama dengan 0 atau nilai positif. Jadi lagi-lagi kalian harus merubah dulu ya di sini. Nah, dan di sini kalian lihat nih bahwa nilai ruas kanan fungsi kendala ada yang negatif kan? Sehingga di sini harus dikalikan negatif 1. Ya, sehingga tandanya juga berubah. Jadi di sini min 5X1 min 2X2 plus 3X3 lebih dari sama dengan 7.
Jadi di sini diubah dulu ya menjadi bentuk standar simplex. Yang pertama tadi karena ada ruas kanan yang negatif, ubah dulu pertama dengan kali -1 sehingga tanda pertidaksamanya juga berubah. Lalu yang langkah kedua kita kurangi dengan variabel slack. Jadi kalau nilai pertidaksamaannya nih kurang dari kayak yang contoh di depan tadi kan kurang dari nih, maka kita menambahkan variabel slack. Tapi kalau dia tandanya lebih dari, ini kendalanya jadinya tandanya pertidaksamaannya lebih dari, maka harus dikurangi dengan variabel tambahan tadi, variabel baru X4 ya. Jadi jadinya adalah min 5X1 min 2X2 plus 3X3 min X4 sama dengan 7. Sedangkan pada kendala kedua ini kurang dari sama dengan dan nilai ruas kanannya itu tidak masalah karena sudah positif, sehingga kita tambahkan variabel baru X5 yaitu 2X1 min 2X2 plus X3 plus X5 sama dengan 8. Sehingga bentuk awal yang seperti ini itu menjadi bentuk standarnya seperti ini. 2X1 min X2 plus 4X3 ditambah ya 0 dikali X4 dan ditambah 0 dikali X5. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kendalanya sudah dituliskan ya sesuai dengan perubahan yang tadi dilakukan dengan variabel keputusan dan variabel baru tambahan tadi itu sama dengan atau lebih dari sama dengan 0 atau positif. Nah, lalu bagaimana sih proses penggunaan metode simplex untuk menyelesaikan masalah ini tadi, masalah program linearnya? Ini adalah salah satu bentuk tabel awal simplex namanya. Dan setiap buku itu kadang punya format tabel simplex yang berbeda, namun pada dasarnya konsepnya sama. Jadi kalau di sini kalian perhatikan dulu tabel simplex itu seperti ini, seperti tabel 3.1. Jadi dari soal yang ada tadi dibentuk ke standar simplex dulu, baru dimasukkan ke dalam tabel ini. Itu adalah stepnya. Ada masalah, diformulasikan masalah itu dulu ke dalam program linear. Setelah bisa diformulasikan, lalu formulasi program linear itu dibawa ke bentuk standar simplex seperti ini tadi. Ya, ini. Lalu baru dibawa ke tabel simplex. Itu kalau menggunakan metode simplex. Nah, di dalam tabel simplex ini ada beberapa komponen di sini, di mana CJ itu adalah koefisien fungsi tujuan ya. Di Z tadi ada C1, C2 sampai dengan Cn, tergantung banyaknya variabel keputusan yang ada. Lalu di sini ada CB dalam kurung CBI ya. Ini adalah koefisien variabel basisnya nanti. Dan di sini ada variabel basis. Variabel basis itu nantinya adalah variabel yang variabel tambahan yang kita lakukan tadi, yang mana nantinya dia akan merujuk kepada matriks identitas di dalamnya. Jadi di mana ada matriks identitas yang menunjukkan variabel identitas tadi. Lalu di sini ada XJ yaitu variabel keputusan sebanyak X1 sampai dengan Xn. Nah, BI di sini adalah koefisien ruas kanan kendala dalam bentuk standar ya, yang BI-nya berapa nilainya dimasukkan ke sini. Nah, lalu nilai-nilai yang di dalam sini itu tentunya adalah matriks kendalanya dalam bentuk standar. Jadi nilai AI-nya, AIJ-nya. Nilai koefisien dari fungsi kendala ya. Ini yang disebut kalau kumpulannya berarti matriksnya di dalam sini. Lalu ZJ tentunya ini adalah fungsi tujuan ya, fungsi tujuan Z tadi. Di mana ZJ sendiri itu adalah CI dikali XJ ya, ditambah dengan sigma ya, istilahnya jumlahan dari CI dikali XJ. Kemudian di sini ada CJ dikurangi ZJ. Jadi nantinya di sini nilai koefisien fungsi sasaran itu akan dikurangi dengan nilai dari fungsi sasarannya. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai ZJ itu adalah hasil kali dari titik koefisien variabel basis yang nantinya di sini koefisien basis yang di sini dengan elemen kolom J matriks A dengan di sini nanti kolom-kolom ini. Jadi
nilai yang di sini nantinya itu adalah jumlahan dari hasil kali CB yang ada di sini dengan nilai dari matriks kendala dalam bentuk standar atau nilai kolom, nilai atau elemen dari kolom ke J di matriks A ini. Sedangkan yang di sini itu adalah nantinya nilai fungsi dari penjumlahan hasil kari nilai koefisien basis dengan nilai BI-nya yang ada di sini. Sedangkan yang di sini di paling kanan itu adalah pengecekan variabel yang keluar dari basis. Jadi di sini bagian penting dari tabel simplex itu ada koefisien model program linier. Jadi koefisien fungsi sasaran kalian ingat kembali itu lambangnya atau kita notasikan sebagai CI ya, C1, C2 sampai Cn yang letaknya tadi paling atas sini tadi. Lalu matriks kendala A ini berupa koefisien-koefisien yang ada di fungsi kendala AIJ, diletakkan pada bagian tengah yaitu di sini. Lalu di sebelah kanan ini adalah nilai ruas kanan kendala yang nilainya B tadi ya. Dan kita juga harus pastikan bahwa semua koefisien itu masuk ke dalam bentuk standar simplex dulu sebelum dimasukkan ke tabel. Jadi di sini pada setiap iterasi nilai matriks A dan vektor B akan selalu direvisi atau dicek. Ya, ini matriks A ini dan nilai B di sini. Kemudian variabel basis. Nah, di antara variabel-variabel yang ada tadi variabel keputusan ya. Variabel basis ini itu punya syarat ya yang bisa dijadikan variabel basis. Nanti ada di contoh 3.2 atau contoh selanjutnya. Jadi variabel basis inilah yang nantinya akan menentukan penyelesaian program linier. Ya. Jadi dari iterasi pertama ke iterasi kedua, kalau tabelnya belum optimal dan dilakukan terus-menerus iterasi atau revisi tabel sehingga nantinya akan mendapatkan nilai yang paling optimal, itu biasanya dengan merubah variabel basisnya. Jadi variabel basis ini diletakkan pada kolom kedua. Ya. Yang tadi variabel basis nih. Kolom kedua. Sedangkan untuk koefisiennya diletakkan pada kolom paling kiri tadi. Jadi ini variabel basisnya di sini dan koefisiennya di sebelah kirinya. Kemudian perhitungan nilai fungsi dan pengecekan optimalitas dari baris paling bawah itu yang di sini tadi. Ya, baris paling bawah ini digunakan untuk menentukan apakah tabel yang dibuat sudah optimal. Jadi nilai dari CJ kurang ZC. Kalau nilai-nilainya di sini nanti itu masih ada yang lebih dari sama dengan 0, berarti tabelnya belum optimal. Jadi nilai tabel simplexnya akan optimal jika nilai CJ min ZJ-nya ini kurang dari sama dengan 0 atau bernilai negatif ya. Kemudian, nah, kalau nantinya nilainya sudah optimal, maka tidak perlu dilakukan iterasi berikutnya. Jadi cukup di situ berhenti. Tapi kalau belum optimal dan masih ada nilai-nilainya yang tadi belum negatif, ya, maka harus dilakukan revisi tabel atau iterasi berikutnya. Sehingga nantinya nilai fungsi pada setiap iterasi itu pada ditunjukkan di sini, di sebelah kanan sini dan di sini juga. Nilai fungsinya ini di sebelah sini, ya. Nah, ini adalah bagan alir keseluruhan proses penyelesaian program linier dengan metode simplex. Jadi ini langkahnya. Kalau dimulai itu dari soal asli, artinya masalah program linier yang sudah dibentuk ke dalam model program linier. Lalu yang kedua, kalian harus jadikan bentuk standar dulu dengan menambahkan variabel slack tadi ya. Kemudian di sini ada tidaknya variabel semu ya. Kalau ini nanti ada kasus khusus. Jadi langsung kita ada tabel simplex awalnya. Kemudian kita isi kolomnya tadi dengan variabel basis, kemudian koefisien basisnya,
Kemudian kita menghitung nilai ZI, nilai fungsi dan selisih CI min ZC-nya, ya. Kemudian kalau sudah optimal, maka kita stop, kalau tidak akan kita revisi. Ya. Kemudian kalau nilai variabel tambahan yang X3 atau X4 tadi tambahannya sudah bernilai positif, itu tadi akan penyelesaian sudah optimal. Ya, jadi kalau soalnya maksimum, ada nilai J sehingga nantinya CI dikurangi ZJ itu lebih dari sama dengan 0. Kalau soalnya minimum maka ada J sehingga selisih antara CI dan ZJ kurang dari 0. Jadi kalau masih ada nilai CI min ZC-nya yang positif, kalau dalam konteks soal maksimal, maka tabelnya harus direvisi lagi dan kita hitung kembali. Kalau di soal yang menyatakan fungsi tujuannya minimum, kalau ada yang masih nilai selisih CI min ZC-nya kurang dari 0, maka kita harus revisi kembali, artinya dia belum optimal. Ya, jika tidak, maka penyelesaiannya optimal. Ya, dan dilihat lagi apakah variabel semuanya atau variabel yang tambahan tadi itu bernilai positif apa enggak. Ya. Kemudian di sini kalau kita melakukan revisi tabel tadi, ya sama saja kita pilih nilai maksimumnya dari selisih CI dan ZC-nya. Kemudian kita tentukan lagi calon basisnya, sama seperti yang diagram awal ini, ya. Cuman kalau revisi itu berarti kita ulangi lagi iterasinya. Jadi ada iterasi ke-1, ke-2 dan seterusnya. Ini ada perhitungan yang dilakukan, ya, di mana ada variabel basis, kemudian elemen kuncinya yang nanti kita contohkan di soal. Untuk lebih jelas detailnya itu ada di buku juga, cara melakukan metode simplex, nanti bisa dibaca lagi kalau di sini mungkin kurang jelas. Jadi di sini proses simplexnya tadi kembali lagi ya, diawali dari masalah terus dibentuk ke bentuk standar simplex. Lalu diuji lagi, dilihat lagi maksudnya apakah kendala itu sudah bentuknya standar. Kalau bentuknya standar itu kan tadi mengandung variabel tambahan ya, sehingga pertidaksamaannya itu menjadi persamaan. Nah, ini contohnya lagi kita ulangi. Kalau kita mau memaksimumkan suatu fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya itu adalah fungsi dari X1 dan X2, yaitu sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Kemudian kendalanya ada 2, ini kebetulan ada 2 variabel ya, sederhana. Jadi yang ini, masalah ini bisa diselesaikan dengan metode grafik maupun simplex. Kalau kalian mau mencoba nanti di rumah, ini kerjakan dulu dengan grafik, lalu nanti kalian coba dengan metode simplex. Sama enggak sih? Itu boleh ya. Lalu di sini kita ubah ke bentuk standar simplex, yaitu kendalanya X1 plus X2, 2X2, ditambah X3 sama dengan 20, dan kendala yang kedua kita ubah ke bentuk standar, menjadi 3X1 plus X2, tambah X4 sama dengan 20. Karena ada penambahan variabel slack di sini, maka kita juga menambahkan variabel slacknya di fungsi tujuan dengan koefisien dari variabel slacknya masing-masing bernilai 0. Lalu yang pertama, kemudian selanjutnya maksudnya di sini matriks A-nya kita bentuk dari kendala tadi, dari kendala yang bentuk standar ini ya. Nih lihat, kalau tadi kalian ingat bahwa matriks A itu berisi dari koefisien dari fungsi kendala ya, yang sudah distandarkan ke dalam bentuk standar simplex. Sehingga di sini matriks A-nya adalah isinya koefisien-koefisien dari fungsi kendala di sini. Sehingga nilainya adalah 1, 3, 2, 1, kemudian 1, 0, dan 0, 1. Nah ini. Jadi ini isinya 1, 3, 2, 1, ini ya 1, 3, 2, 1, dan 1, 0-nya itu berasal dari sini. Ya, koefisien variabel X3 di kendala pertama itu 1, dan di kendala kedua itu enggak ada, jadi 0 nilainya.
Sedangkan yang 01 itu adalah koefisien dari variabel X4 di kendala pertama tidak ada. Sedangkan di kendala kedua itu koefisien dari X4-nya sama dengan 1. Sehingga terbentuklah matriks A-nya 1, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 1. Sehingga di sini kalian bisa lihat dia matriks A-nya memuat matriks identitas 1, 0, 0, 1 ya, karena ada tadi variabel tambahan ya yang terbentuk dari variabel X3 dan X4. Sehingga pengisian tabel awal simplex itu sudah dapat dimulai. Nih, ini syarat dasar atau syarat pertama ya yang bisa digunakan sehingga nanti tabel simplexnya ini bisa dilakukan iterasi untuk mendapatkan nilai solusi optimal. Jadi di sini pembentukan tabel simplex yang awalnya kita tulis CJ 3200 itu dari koefisien fungsi sasaran yang sudah standar dari sini 3200. Kemudian nilai XJ-nya X1, 2, 3, 4, di mana X1, X2 itu variabel keputusan dan X3 dan X4 ini adalah variabel tambahan tadi atau slack. Jadi di sini kita masukkan ya, yang matriks A ini nilai-nilainya ke dalam sini 1, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 1. Nilai BI-nya adalah tidak lain adalah nilai ruas kanan dari kendala 20 dan 20 kebetulan sama nilainya. Lalu di sini masih kosong ya, CBI, XB kita belum menentukan variabel basisnya di sini, XJ-nya berapa, CJ min ZJ-nya berapa. Dari sini, nah langkah berikutnya itu menentukan variabel basis yang akan mengisi kolom XBI. Jadi yang mengisi di XBI ini berapa apa saja. Nah, variabel basis itu adalah variabel yang membentuk matriks identitas. Ya. Jadi matriks identitas ini tadi itu dibentuk dari X3 dan X4 sehingga dimasukkan ke dalam variabel basis itu adalah X3 dan X4. Jadi ini variabel basis yang membentuk matriks identitas. Nah, sedangkan di kolom CBI itu adalah koefisien variabel basis pada fungsi sasaran. Nah, kita tahu tadi kan fungsi sasarannya ini. Koefisien variabel basisnya 0 ya masih. Jadi masih 0. Di sini 0, 0. Ya, sampai sini mudah-mudahan sudah paham ya langkah-langkahnya. Lalu setelah ini kita akan menghitung nilai ZJ dan CJZJ. Cara menghitung nilai ZJ-nya bagaimana? Ingat tadi ZJ itu adalah sigma I1 sampai M CB I kali AIJ. Jadi nilai CB-nya, nilai koefisien dari variabel basis dikali dengan nilai-nilai matriks A ya. Sehingga di sini 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 masuknya ke sini. 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1 masuknya di sini. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 masuknya di sini dan seterusnya. Sehingga hasilnya ini. Jadi 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3, 0. 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1, 0. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0, 0. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1, 0. Ya. Ini dapat dari nilai ZJ. Terus setelah ZJ-nya diketahui, CJ min ZJ tinggal dikurangi 3 dikurangi 0, 3. 2 dikurangi 0, 2. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. Ya. Nah, terus nilai ini, nilai yang di belakang ini gimana caranya? Tadi bisa dilihat ya. Nilai yang paling belakang itu apa rumusnya tadi? Balik lagi sini. Nilai fungsinya berarti CB I dikali BI. Ya. Sehingga di sini nilainya adalah 0 karena 0 dikali 20 ditambah 0 dikali 20 itu 0. Ya. Jadi tidak lain adalah di sini juga hasil jumlahan dari perkalian
nilai koefisien variabel basis dengan nilai ruas kanan pada fungsi kendala pertama dan nilai koefisien pada variabel basis yang kedua dengan koefisien dengan nilai ruas kanan dari fungsi kendala kedua dengan nilainya 0. Sampai sini paham ya? Nah, lalu di sini kalian bisa menentukan nih, ini udah selesai yang langkah pertama. Terus kalian lihat tabel 3.2 itu sudah optimal belum? Tadi syaratnya optimal apa? Syaratnya optimal tadi kan kalau permasalahannya itu maksimum, kayak kita tadi maksimum, maka nilai kalau ada nilai CJ min ZJ-nya yang lebih dari sama dengan 0, itu maka harus direvisi tabelnya. Tapi kalau nggak ada nilai yang positif di baris terakhirnya di CI, di CJ kurang ZJ, maka dia sudah optimal. Lalu kita lihat lagi di sini bahwa nilai dari CJ min ZJ-nya ini semua positif. Ya, masih ada yang positif atau lebih dari sama dengan 0, sehingga tabel ini harus kita revisi atau kita iterasi kembali. Sehingga belum optimal ya, karena tadi di sini fungsinya adalah memaksimumkan. Jadi kalau memaksimumkan, fungsi tujuannya memaksimumkan, kalau iterasinya, kalau nilai CJ, ZJ-nya itu kurang dari sama dengan 0 semua yang di sini, berarti dia udah optimal dan iterasinya di stop sampai situ aja. Kalau belum, maka kita akan lakukan lagi cara tadi ya untuk yang kedua. Nah, jadi ini namanya revisi tabelnya. Nanti kita lakukan seperti ini. Yang pertama itu dalam revisi tabel, ya ini ada pengumpamaan dalam permainan sepak bola itu ya. Jadi kalau revisi tabel simplex itu diumpamakan sebagai pelatih sepak bola yang mengganti pemainnya yang kurang optimal seperti itu. Jadi dia akan memilih seorang pemain cadangan yang menjadi calon pemain pengganti. Lalu dia akan mengeluarkan seseorang pemain yang sedang bermain ya, yang tadi menyebabkan timnya tidak optimal dan menggantikannya dengan pengganti yang lebih siap bermain untuk optimalitas hasil tadi. Jadi di dalam tabel simplex, pemain yang sedang bermain itu dianggap sebagai variabel basis yang tadi di awal sudah kita lakukan ya, iterasi, dan variabel bukan basis itu pemain cadangannya. Nah, lalu dari tabel 32C, ini pemain yang sedang bermain itu adalah X3 dan X4 ya, karena tadi variabel basis yang kita pilih ya, karena dia membentuk matriks identitas. Sedangkan pemain cadangannya itu adalah X1 dan X2 di sini. Karena tadi ternyata tabelnya belum optimal ya, karena ada masih elemen CJ min ZJ yang masih positif, karena soalnya tadi memaksimumkan, maka di sini pemain cadangan yang bukan basis yaitu X1 dan X2 yang akan bermain ya, itu adalah elemen positif terbesar dari kolom CJZC. Jadi kalau di sini nih nilai X1 X2 pemain cadangannya ini kan besar ya, nilainya 32. Nah, elemen positif terbesar dari dua pemain cadangan tadi atau variabel yang bukan basisnya itu adalah 3 ya, yang ada di kolom 1 sini. Ups. Nih. Tuh. Kemudian karena tadi yang paling besar 3, maka X1 ini yang dijadikan sebagai calon basis. Jadi anggapannya di sini tadi kan X3 dan X4 itu pemain yang sedang bermain ya di sepak bola, tapi karena hasilnya nggak optimal lalu mau diganti nih dengan pemain cadangan. Nah, di sini pemain cadangannya adalah X1 dan X2. Tapi karena nilai CJ min ZJ terbesarnya itu ada di sini, X1 sini ya. Nah, maka X1 inilah yang menjadi calon basis berikutnya atau pemain cadangan yang maju untuk langkah selanjutnya. Apakah nanti dia bisa mengoptimalkan permainan misalnya seperti itu. Nah, sama di sini juga. Lalu kita pilih dia sebagai elemen sebagai calon basis. Tadi ya. Lalu nanti di sini
langkah berikutnya menguji apakah ada elemen AI1, elemen-elemen kendala pada kolom pertama ya, yang positif. Nah, ternyata kita lihat ini ada 1 dan 3 yang positif ya di elemen pertama, karena tadi kita memilih calon basisnya X1. Ya, X1-nya, A1-1-nya 1 lebih dari 0 dan A21-nya sampai dengan 3 itu lebih dari 0 juga. Sehingga untuk elemen AI1 yang bernilai positif, dan dalam hal ini kebetulan semua AI1-nya itu bernilai positif, maka dihitung theta 1 yang merupakan rasio dari nilai BI-nya, B ke 1 dibagi dengan AIK-nya. Ya, sehingga kita hitung beta 1-nya yaitu 20/1, 20 dibagi 1 hasilnya 20, 20 dibagi 3 hasilnya 20/3. Nah, lalu di sini di antara nilai yang ini tadi, theta 1 dan theta 2, itu pilih yang paling minimum. Ya, apapun soalnya mau memaksimumkan atau meminimumkan, maka di sini kita pilih nilai rasionya yang minimum. 20 dengan 20/3 minimumnya yang di sini ya, 20/3 ya. Karena di sini 20 sendiri nggak dibagi-bagi, kalau di sini 20-nya dibagi 3, otomatis 20/3 adalah yang terkecil. Ya, yang terletak pada baris kendala kedua pada basis X4. Sehingga di sini X4 merupakan pemain yang tadi sedang bermain yang akan dikeluarkan dan digantikan dengan X1. Gitu ya. Sehingga yang di sini nih yang menjadi perpotongan antara calon basis dengan atau calon pemain yang cadangan dengan yang mau dikeluarkan tadi, ini sebagai elemen kuncinya itu nih nilainya 3 ini. Ya. Jadi A21 yang sama dengan 3 ini sebagai elemen kunci yang nantinya akan punya peran dalam iterasi berikutnya. Jadinya dalam iterasi kedua kita sudah tahu tadi bahwa tabel sintaksnya direvisi mengganti variabel basis X4 dengan X1. Ya, di mana koefisien fungsi sasarannya yang X4 asalnya 0 itu diganti menjadi sama dengan 3. Ya, karena koefisien dari X1 di fungsi sasaran itu adalah 3. Sehingga di sini kita masukkan iterasinya nanti. Cara melakukan iterasinya ini tentunya merubah nilai-nilai matriks A ya. Ada 2 bagian perubahannya, yaitu pada elemen pada baris di mana variabel basisnya keluar di baris kedua tadi. Kemudian juga elemen yang tidak berada di kotak horizontal. Jadi yang di sini nanti kita ubah nilainya dan juga yang di atasnya juga. Untuk elemen yang ada di kotak horizontal, yang ini tadi, yang di bawah, yang di mana ada pergantian X4 dengan X1, itu akan kita bentuk elemen mula-mula atau baru lagi ya di sini, karena tadi ada elemen kuncinya 3 ya di A21, maka A21 yang baru itu adalah 3 dibagi dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Jadi semua elemen yang ada di sini nih yang di bawah itu dibagi dengan elemen kunci. Jadi 3 dibagi 3, 1 dibagi 3, 0 dibagi 3, 1 dibagi 3. Kalau ini kan 20 dibagi 3 sudah tadi. Sehingga nantinya di iterasi kedua ini berubah menjadi 1, 1/3, 0, dan 1/3. Ya, seperti ini. Sedangkan elemen yang di luar kotak horizontal, perubahan AIJ-nya dilakukan dengan persamaan ini. AIJ bintang artinya nantinya AIJ yang ada di atas ini akan berubah menjadi baru juga ya, sehingga persamaannya caranya adalah AIJ yang lama dikurangi dengan ARJ dikali AIK dibagi dengan ARK. Di sini ARJ-nya adalah elemen dalam kotak horizontal pada kolom ke J. Kemudian kalau AIK-nya adalah elemen pada kontak vertikal pada baris ke I atau elemen kunci. Nah, jadi di sini bisa kalian buat ya tabel seperti ini. Jadi AIJ lama itu misalnya A11-nya ini yang lama 1, 2, 1, 0 ya. A11, A12, A13, A14 yang lama itu dimasukkan di sini.
1, 2, 1, 0 dan B-nya juga termasuk, yaitu 20. Lalu elemen dalam kotak vertikalnya di sini disebutkan itu tadi adalah 1 ya, 1 1 1 1. Sedangkan elemen dalam kotak horizontalnya 3 1 0 1 20. 3 1 0 1 20. Jadi karena di sini 1 semua. Lalu di sini cara di sini kotak vertikalnya ya elemen kunci ya. Jadi di sini ngitungnya caranya AIJ yang baru itu adalah 1 dikurangi dengan 1 dikali 3 dibagi dengan 3. Hasilnya 0. Lalu 2 dikurangi 1 dikali 1 dibagi 3. Jadi caranya di sini. Nah, ini tadi. Satu dua satu, nah 1 2 1 0 ya. Jadi di sini kalau boleh saya tuliskan di sini. Jadi yang nilai yang barunya ini adalah yang di sini ya, di dalam sini. Jadi 0 ini adalah hasil dari 1 dikurangi 1 dikali 3, 1 dikali 3 dibagi dengan 3 sama dengan 0. 2 dikali 1 dikali 2 dikurangi 1 dikali 1 dibagi 3. Ya, jadi ini. Ini yang 1 di sini adalah 1 dikurangi 1 dikali 0 dibagi 3. Hasilnya 1. Kemudian di sini yang untuk jadi min sepertiga adalah 0 dikurangi 1 dikali 1 dibagi 3. Jadi ini elemen yang tadi, elemen yang bukan horizontalnya adalah 1, 1, 1, 1 semua. Karena ini ya, ini elemen. Jadi di sini elemen dalam kotak vertikal itu adalah 1, yang ini. Sedangkan elemen yang kuncinya itu adalah 3. Sehingga untuk dapat nilai baru AIJ yang di atas ini, yang di X3, itu adalah dengan cara mengurangi nilai AIJ yang awal dengan perkalian antara nilai yang ada di sini 1 dengan 3 dibagi dengan kuncinya sendiri. Jadi 1 dikurangi 1 dikali 3 dibagi 3 0. Kalau yang di sini berarti 2 dikurangi 1 dikali 1 dibagi 3, hasilnya 5/3. Kalau yang di sini 1 dikurang 1 dikali 0 dibagi 3, hasilnya ini, dan seterusnya. Dan sampai yang di sini juga 20 dikurangi 1 dikali 20 dibagi 3. Hasilnya 40/3. Ya, ini. Nah, lalu ini iterasi kedua diperoleh ya dengan nilai X1-nya tadi juga sudah kita hitung. Lalu XJ-nya kembali sama rumusnya seperti menghitung XJ yang di atas ini. Ya. Dengan cara mengalihkan nilai CB-nya 0 dikali 0 ditambah 3 dikali 1. 0 dikali 5/3 ditambah 3 dikali 1/3. 0 dikali 1 ditambah 3 dikali 0. 0 dikali min sepertiga ditambah 3 kali sepertiga. Hasilnya di sini. Yang di sini juga hasilnya 0 dikali 40/3 ditambah 3 dikali 20/3. Hasilnya di sini. Sehingga nanti CJ per ZJ-nya, CJ dikurangi ZJ-nya itu bisa diperoleh 3 dikurangi berapa hasilnya di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Sehingga di sini ZJ-nya 3 dikurangi CJ dikurangi ZJ-nya adalah 3 dikurangi 3 0, 2 dikurangi 1 1, 0 dikurangi 0 0, 0 dikurangi 1 min 1. Dan di sini kalian bisa lihat lagi dari tabel 3.4 nilai CJ min ZJ-nya masih ada yang positif, ya. Artinya kita harus melakukan iterasi lagi, revisi lagi tabelnya. Sama caranya sampai hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini. Sehingga di sini
kalian bisa lihat CJ per ZJ-nya itu sudah nilainya kurang dari sama dengan 0 karena kasus kita tadi ingin memaksimumkan, dan di kolom paling kanan sini terlihat 28 ini adalah nilai optimumnya. Ya. Jadi masalah program linear yang kita lakukan ini itu mempunyai titik optimal pada saat variabel X2-nya itu sama dengan 2, X2-nya ya, sama dengan 2 koefisiennya, kemudian X1-nya itu sama dengan 4. Ini ya. Jadi di sini X1-nya kita masukkan lagi ke dalam fungsi awal. Ya, ketika dimasukkan X2-nya itu sama dengan 2, jadi 2X2 plus 3X1. Nilai koefisiennya itu adalah minus 3 per 5 dan minus 4 per 5. Nah, di sini ini dengan cara grafik ya, bisa kita lihat di sini. Jadi kalau dalam fungsi grafik pun di sini ada titik-titik ujungnya, ada 0,0 tentunya di sini, ada 0,10, kemudian 0,20, 4,8, 20/3 dan 0 dan 20,0. Yang visible hanya di sini ya, di ujung-ujung ini. Di sini X3 dan X4-nya itu 20 tadi kendalanya nilainya, sehingga di sini iterasi yang ketiga ya, kita peroleh X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 8. Ini nih tadi, ini nilainya. X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 8. Gitu. Sehingga ketika X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 8, atau di titik puncak di C ini, maka nilai fungsi yang memaksimumkan tadi di awal ini, itu maksimum. Yaitu ini. 3 kali X1 dan tambah 2 kali X2. Jadi kalau X1-nya itu 4 dan X2-nya itu 8, maka nilai fungsi ini menjadi optimal, yaitu 28 dalam puluhan ribu. Ya. Nah, itu adalah proses bagaimana metode simplex dalam menyelesaikan masalah program linear. Ya, jadi secara geometris itu seperti ini, dan secara aljabar atau numerik itu kita bisa lakukan iterasi seperti tadi. Nah, itu cara metode simplex. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jadi kalau ini variabelnya ada 2, ya tambahan variabel slack-nya ya 2. Biasanya kalau variabel keputusannya ada 3, mungkin variabel kendalanya ada 3, ya berarti penambahan variabel slack-nya ada 3. Tuh ya, ini caranya seperti itu tadi, iterasinya. Kemudian di sini ada sensitivity analysis. Sebelum sensitivity analysis ada yang ditanyakan belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya harap kalian sudah baca ya kemarin tentang masalah metode simplex. Kan saya sudah berikan ya panduannya, mana yang harus dibaca bukunya, halaman berapa. Ada yang ditanyain? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Saya tadi ketinggalan, Bu, waktu mencari calon basis tadi gimana ya, Bu? Calon basis tadi dicari ketika kita tahu variabel slack-nya itu yang mana. Kan variabel slack itu yang menyebabkan adanya matriks identitas tadi. Jadi X3 dan X4. Itu, Bu, calon basis yang setelah yang masih hasilnya belum negatif, Bu. Oh, yang kedua ya, yang jadi X1 tadi ya. Jadi
caranya tadi dengan mencari nilai koefisien matriksnya yang besar. Tadi kan ada di X4 ya, X4 gitu. Kemudian yang rasionya antara koefisien dari, bentar saya share lagi ya, sebentar. Nggak ada papan tulis, jadi kita pakai PowerPoint. Nah, sebentar ya. Nih. Yang ini tadi, berarti yang di sini ya. Ini ya, di sini ya Siva ya. Jadi, Iya, Bu. nah di sini kan tadi belum optimal, lalu direvisi. Nah, caranya mencari revisi kan tadi kayak analoginya dengan pemain sepak bola ya, yang enak gitu. Jadi di sini kita anggap pemain sementara itu yang sedang berlangsung itu pemainnya X3 dan X4, variabel basis. Tapi karena dia belum optimal mainnya, maka akan diambil pemain cadangannya yaitu X1, X2. Ini variabel non basis namanya. Jadi ini variabel basis, ini variabel non basis. Caranya mencari variabel non basis atau cadangan yang supaya bisa menggantikan salah satu dari variabel basis ini, itu adalah yang pertama kita lihat dulu nilai elemen positif terbesarnya di sini. Ini kan elemen positif terbesarnya itu adalah 3 ya. Nah, di sini 3 di sini. Lalu karena nilai elemen terbesarnya itu 3 lebih dari 0, maka kita cari nilai theta ini, hasil bagi dari elemen ruas kanan kendala BI dengan kolom. Artinya di sini kita, karena tadi nilai terbesarnya ini, maka nilai ruas kanan kendala kita bagi dengan ini 20/3. Kemudian yang di sini juga 1 dan 3 ya. Ini 20 dibagi 1 itu 20. Sehingga dicari nilai rasio antara nilai ruas kanan dengan elemen yang ada di X1 ini yang paling kecil, yaitu 20/3. Sehingga di sini itu menjadi elemen kunci dan X4 itu digantikan dengan X1. Jadi pemilihannya di sini dilihat dari elemen X1 dan X3. X1 dan X2 ini yang punya elemen terbesar. Itu karena elemen terbesarnya ada di X1. Sehingga ini yang calon basis. Ya. Lalu dilihat lagi, kan karena calon basisnya X1 ya, dan dia punya elemen yang berhubungan dengan variabel basis X3 dan X4, lalu dicari mana di antara variabel basis X3 dan X4 ini yang akan dikeluarkan, yang akan digantikan oleh calon basis. Karena di sini 1 dan 3 itu sama-sama positif, tapi dari nilai rasio ini tadi, tetanya ya, antara nilai ruas kanan dibagi dengan koefisien dari A11 dan B2 ini dengan A21, itu rasionya lebih kecil yang di bawah, maka di sinilah yang elemen kuncinya itu yang 3 yang merujuk pada X4, sehingga X4 ini yang ditukar dengan X1. Sehingga jadinya seperti ini. Nih, X3-nya tetap, tapi X4-nya diganti dengan X1. Dengan koefisien dari variabel basisnya jadi 3, karena koefisien dari X1 di fungsi tujuan itu adalah 3. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum lanjut. Nanti dicoba ya, dicoba iterasi sendiri, pakai contoh-contoh soal yang ada di buku. Coba sendiri. Kalau di kelas kan saya bisa keliling ya, ngecek kalian nyoba gitu. Nanti kalian coba sendiri di rumah. Ada lagi yang ditanyakan? Iterasinya sederhana, cuman kalian harus perlu ingat ini dikali mana yang tadi ya, ada persamaannya tadi. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke analisis sensitivitas.
Nah, jadi di dalam penyelesaian program linier dengan metode simplex itu ada istilah sensitivity analysis atau analisis sensitivitas. Apa sih analisis sensitivitas itu? Ini terkait dengan seberapa kita bisa merubah ya nilai input yang ada di model atau parameter itu yang tidak akan mengakibatkan perubahan pada nilai optimumnya. Jadi di sini ada yang menyebutkan bahwa the parameters atau input data dari model itu dapat berubah dalam interval tertentu. Jadi seberapa jauh kita bisa merubah input data dengan tidak mengakibatkan perubahan pada nilai optimumnya. Seperti tadi contohnya kita dapat nilai optimum itu 28 ya. Dengan nilai X1-nya 4, X2-nya 8. Nah, sejauh mana kita bisa merubah nilai X1 dan X2 agar nilai optimalnya itu tetap optimal. Seperti itu. Jadi itu konsep dasar dari analisis sensitivitas. Karena yang variabel yang berubah-ubah itu kan X1 dan X2-nya. Apakah kita boleh merubah itu? Oh, ternyata ada memang batas bawah dan atas. Jadi batas kita bisa mengurangi atau menaikkan dari variabel X1 dan X2 itu yang nantinya tidak akan mengakibatkan perubahan nilai optimal atau fungsi tujuannya itu. Ya. Jadi di sini sensitivitas analisis itu atau analisis sensitivitas itu ada dua ide utama. Yang pertama, dia bagaimana kita melihat sensitivitas dari solusi optimal terhadap perubahan kendala atau terhadap perubahan nilai kendala yang di sebelah kanan, ya, right hand side of the constraint. Jadi kalau kendalanya kita rubah, misalnya kita punya sumber dayanya itu 15, tapi karena biaya mungkin kita pertimbangan diturunin deh 15 jadi 14 misalnya. Apakah itu merubah solusi optimal? Nah, itu kayak gitu. Jadi di sini biasanya analisis sensitivitas itu dilakukan untuk melihat itu tadi keterbatasan dan juga kemungkinan yang bisa kita lakukan. Biasanya dalam perusahaan itu penting sekali ya, sehingga melihat kalau kita turunkan harganya sekian atau kendalanya sekian, maka optimalitasnya masih tetap optimal dibandingkan dengan misalnya kita tetap pertahankan tapi misalnya ada kendala atau ada dari segi faktor lainnya itu akan menghambat misalnya, maka akan dipilih yang tadi dengan menurunkan sedikit tapi tetap hasilnya optimum seperti itu. Lalu ide yang kedua itu melihat seberapa sensitif nilai solusi optimalnya tadi terhadap perubahan unit profit atau unit cost atau yang tadi X1, X2-nya. Jadi di sini yang dilihat adalah bagaimana perubahan X1 dan X2, nilai dari X1 dan X2 itu ya terhadap koefisien terhadap solusi optimalnya, dan juga bagaimana perubahan nilai luas kanan kendala tadi ya terhadap solusi optimalnya. Jadi di sini kalau di atas ini adalah nilai kanan dari fungsi kendala dan yang kedua ini adalah koefisiennya. Jadi kalau tadi 3X1 plus 2X2 ya, kalau kita tadi kan tahu optimalnya kalau nilai X1-nya diproduksi sebesar 4 dan X4-nya diproduksi sebesar 8. Nah, kita mau melihat sekarang dari segi koefisiennya. Kalau koefisien dari X1 itu diubah menjadi 3, dari 3 jadi 2, kemudian koefisien dari X2-nya dirubah dari 2 menjadi 4 misalnya. Apakah itu bisa merubah solusi optimal atau tidak? Jadi di sini kalau ada contoh, ini dari segi perubahan nilai ruas kanan dari fungsi kendala ya. Jadi di sini ingin memaksimumkan Z 30X1 plus 20X2, fungsi kendalanya 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 8, dan fungsi kendala yang kedua berupa mesin 2 itu X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 8, di mana X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini bisa diilustrasikan dengan bentuk grafik juga kalau masih variabel keputusannya 2 ya.
Jadi di sini kalau dengan metode grafik kita bisa lihat di sini pada saat mesin 2-nya itu kurang dari sama dengan 8, ini garis pembatasnya ini ya. Kemudian pada saat mesin 1 itu batas kendalanya masih kurang dari sama dengan 8, ini batas kendalanya, sehingga pertemuan titiknya itu ada C. Ini C adalah yang optimum pertama, itu didapat ketika X1 itu kurang dari sama dengan 3,2 dan X2-nya kurang dari sama dengan 1,8, itu nilai Z-nya adalah 128. Sedangkan kalau mesin satunya itu nilai batas kendalanya ini dinaikkan jadi 9, maka grafiknya yang atas ini straight nih ya. Sehingga perpotongan antara mesin pembatas mesin 2, kendala mesin 2 yang tetap tadi nilai ruas kanannya dengan kendala mesin 1 yang nilai ruas kanannya ditingkatkan jadi 9, maka nilai optimumnya ini bergeser dari C ke G. Sehingga nilai optimumnya juga berpengaruh ya, sebesar ini malah naik 142. Nah, kita mau melihat seberapa sensitif ini, apakah masih bisa ditoleransi perubahan ini atau bagaimana ya. Jadi di sini analisis sensitivitas itu akan memperhatikan hal yang seperti itu tadi ya, contoh-contohnya. Mungkin yang lebih jelas ini kalau di sini secara teorinya seperti itu ya, tadi perubahan itu apakah berpengaruh terhadap optimalitas, ternyata tadi iya ya, ini berpengaruh dari 128 itu berubah menjadi 142. Nah, di sini nanti mau dilihat apakah perubahan itu masih dalam batasan yang diperbolehkan ya, atau batasan yang dalam analisis sensitivitas itu nanti masih diperbolehkan atau memang dia tidak akan mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap solusi optimalnya. Kalau yang ini itu adalah terhadap koefisien fungsi objektif ya, dimana kalau tadinya mesin tadi itu nilai fungsi objektifnya 30 ya untuk X1 dan 20 untuk X2. Sehingga kalau misalkan di sini kita ubah dia menjadi X1-nya itu mana ya, di sini sebentar. Jadi 35, kemudian yang X2-nya jadi 25. Nah, maka apakah itu tadi berpengaruh juga terhadap nilai optimal? Nah, di sini dikatakan dia tetap optimal ya di sini. Jadi seberapa dia optimal ketika koefisien dari fungsi kendala ini diubah. Oh, di sini tetap dia nilai optimalnya di poin C ya, remain unchanged, artinya tidak berubah. Nilai optimal dari Z-nya itu 152. Ya. Meskipun sedikit berubah dari yang awal tadi 128 ya. Tuh, tapi di sini masih dalam batas kewajaran tadi. Nah, sehingga kalau dengan pendekatan aljabar tadi dengan menggunakan iterasi yang seperti kita lakukan di awal, ini bisa dihitung sensitivitas dari nilai-nilai koefisien fungsi tujuan dan juga nilai ruas kanan dari fungsi kendala. Ya. Ini sebagai contohnya, proses iterasinya juga hampir sama. Nah, kalau secara di sini saya perlihatkan, nah, proses iterasi ini hampir sama dengan cara kita iterasi di awal ya nantinya. Di mana di sini nanti kita bisa lihat berapa pengurangan nilai cost ataupun nilai dari fungsi tujuan itu seberapa besar. Kemudian ini ada intervalnya, batas bawah dan batas atasnya.
Sehingga nanti kalau selama kita merubah nilai dari ruas kanan kendala dan juga koefisien dari fungsi tujuan itu dalam interval yang ada, maka itu mungkin bisa ditoleransi, artinya dia tidak akan merubah nilai optimal secara signifikan. Nah, di sini kalau kita melakukan penyelesaian model linear menggunakan metode simplex melalui Excel, itu bisa ada hasil ketika kalian disuruh menyimpan solver solutionnya, itu ada opsi di sini report juga, dilakukan juga report sensitivity. Kalau kalian klik ini dan oke, nanti akan keluar seperti ini, di mana di sini ada beberapa keterangan ya yang menjelaskan seberapa besar peningkatan yang bisa ditoleransi ataupun seberapa besar penurunan yang bisa ditoleransi dari perubahan nilai koefisien dari fungsi tujuan X1, X2, X3 ya. Jadi kalau di sini dia batasan paling besar peningkatan dari koefisien X1-nya itu ada 4 ya, sedangkan batasan penurunannya itu tak berhingga. Sedangkan untuk yang koefisien X2-nya, batasan atau interval dia bisa berubah itu antara 2, ya, penurunannya itu sampai batas 2 dan peningkatannya itu sampai 8. Nih, penjelasan ini bisa kalian juga dapatkan dari video ini, ya. Ini akan saya tampilkan sebentar, biar kalian bisa lihat bagaimana kerja dari analisis sensitivitas tadi. Interpretasinya terutama ya. I'll be answering the following questions for this LP model. I'll also be interpreting the components of LP sensitivity analysis based on the sensitivity report from Excel. First, note here that these objective coefficients here are displayed here in the output. We assume these are unit profits for products A, B, and C, and the constraint right-hand sides are displayed here. So let's begin by examining the top part of the table for optimality ranges. The optimal solution is represented by final values here. A equals 0, B equals 70, and C equals 30. So the optimal objective function value can be found by plugging the optimal solution into the objective function to obtain 5850. Now, these allowable increase and decrease values specify how much the objective coefficients can change before the optimal solution will change. For example, since the allowable increase for A is 7.5, if we increase the objective coefficient of A from 50 to any value up to an upper limit of 57.5, the optimal solution will not change. For the allowable decrease, Excel usually represents very large values with 1e plus 30. So you can think of it as infinity. Thus, the lower limit for the coefficient of A is negative infinity. For B, the upper limit will be infinity, and the lower limit will be 60 minus 5, which gives 55. For C, we have 60 for the upper limit and 40 for the lower limit. So what will happen to the optimal solution if the unit profit on B, that is the coefficient, decreases by 20? We can see here that the allowable decrease on B is 5. Therefore, the optimal solution will change, decreasing by 20. That is, these final values will no longer be optimal. And what will happen if the unit profit on C decreases to 45 from its current value of 55? You can see here that 45 is between 40 and 60. So the optimal solution will remain optimal, but the total profit now becomes 55.50. Next, what will happen if the unit profit on both A and C are changed to 53? Note that this sensitivity report only accounts for one change at a time. So if there are simultaneous changes, as we have here, we have to check if the sum of the ratio of proposed changes to allowable changes is within 100%. If the sum of this ratio is over 100%, the optimal solution may no longer be valid. This is called the 100% rule. The proposed increase in A is 53 minus 50, which is 3, and the allowable is 7.5, giving a ratio of 0.4.
Whereas for C, the proposed decrease is 55 minus 53, which gives 2, with an allowable decrease of 15, giving a ratio of 0.133. The sum of these ratios is 53.3%, which is less than 100%. So the optimal solution will remain optimal, and the total profit becomes 57.90. Now let's discuss the reduced cost for A. The reduced cost of negative 7.5 here represents the amount by which profit will be reduced if we include a unit of A in the solution. In essence, product A is not attracting enough profit to warrant its inclusion in the product mix. To include product A, or to make it positive, its profit contribution needs to improve by at least 7.5. But at its current value of 50, making A positive in the optimal solution will bring a reduction of 7.5 to profit per unit. Now, the bottom part of the table, titled Constraints, addresses the range of feasibility. That is the range for the right-hand side of a constraint where the shadow price remains unchanged. For example, as long as the right-hand side of constraint 1 is between 93.33 and 110, the shadow price of 60 will apply. Shadow price here refers to the amount of change in the optimal objective function value per unit increase in the right-hand side of the constraint. So what will happen to optimal profit if the right-hand side of constraint 1 increases by 5? Notice here that the allowable increase for constraint 1 is 10, so an increase of 5 is allowable. Therefore, the optimal profit will change by 5, the amount of change, times 60, the shadow price, to give 300. Since this is positive, profit will increase by 300 from 58.50 to become 61.50. And what will happen if the right-hand side of constraint 2 decreases to 250? Notice here that the allowable decrease for constraint 2 is 30. The current value is 300, so decreasing it to 250 is a proposed decrease of 50. Since the proposed decrease exceeds the allowable decrease, the shadow price is no longer valid. As a result, we cannot tell what will happen to profit based on this output. We need to resolve the model. Next, how will the objective function change if the right-hand side of constraint 4 changes to 44? The current right-hand side value for constraint 4 is 60. Changing it to 44 represents a decrease of 16 units, which is less than the allowable decrease of 60. Therefore, the shadow price applies, and the total profit changes by negative 16 times negative 2.5 to give 40. Since this value is positive, optimal profit will actually increase by 40 to become 58.90. For slack and surplus values, we simply take the difference between the final value, that is the left side of the constraint, and the right-hand side. Constraints 1 and 2 are less or equal constraints, so they will be associated with slack variables, while 3 and 4 are greater or equal constraints and will be associated with surplus variables. So the slack value for constraint 1 is 0, and for constraint 2 it is 30. Surplus for constraint 3 is 20, and for constraint 4 it is 0. Lastly, the binding constraints are the ones that have final values equal to the right-hand sides, that is, the ones with 0 slack or surplus values. So constraints 1 and 4 are binding, while 2 and 3 are non-binding. Note also that the binding constraints have non-zero shadow prices. And that's it for this video. Thanks for watching. Oke, nah itu tadi penjelasan dari analisis sensitivitas. Jadi seberapa sensitif atau seberapa besar perubahan itu bisa dilakukan ya dengan menaikkan atau menurunkan dari nilai-nilai koefisien di fungsi objektif dan juga nilai-nilai di fungsi kendalanya. Jadi seberapa besar dia bisa turun atau dinaikkan sehingga nilai solusi optimalnya itu tetap optimal meskipun berubah nilainya pastinya ya, tidak lagi seperti yang di awal, namun perubahan itu masih dalam batas kewajaran, masih dalam batas yang diperbolehkan seperti itu, sehingga ada lower bound, tadi ada upper boundnya. Jadi selama masih dalam interval perubahan yang diperkenankan, yang diperbolehkan, maka dia masih
memiliki solusi yang optimal. Kecuali tadi kalau penurunan atau kenaikan atau perubahan dari koefisien dari fungsi tujuan serta nilai ruas kanan dari fungsi kendalanya itu melebihi atau melebihi dari batas yang ditentukan, maka nantinya akan berpengaruh besar terhadap solusi optimal yang diperoleh. Itu seperti itu ya. Jadi ini adalah inti dari sensitivitas atau analisis sensitivitas. Ada pertanyaan sampai sini? Itu materi kita. Sampai analisis sensitivitas. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang sudah coba menggunakan Excel Solver atau Lindo atau pakai R dalam menyelesaikan program linier? Ada yang sudah coba belum? Kalau minggu lalu kan sudah kenal metode grafik, terus ada yang coba nggak? Dan saya sudah juga sampaikan video penyelesaian program linier ya menggunakan Excel, R, sama Lindo. Ada yang udah coba belum? Ada yang udah coba apa belum? Belum dicoba? Harus dicoba. Kalau nggak dicoba nanti maksudnya nggak tahu ya cara penyelesaiannya seperti apa ya. Sama dengan metode grafik itu juga harus dicoba dulu gimana caranya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Ini kan tadi kita mempelajari metode simplex. Nah, tadi yang bisanya dilihat, maksudnya dicari gitu pakai aplikasi pemrograman, itu cuma analisis sensitivitas gitu ya Bu. Nah, sebelumnya kan ada tuh bentuk standar simplex gitu. Nah, itu bisa dicari pakai aplikasi juga Kak Bu? Iya, jadi dimasukkan. Jadi kalau kalian pakai, kalau contoh yang dasar itu di solver Excel solver itu kan dimasukkan dulu tuh yang model standarnya. Kan ada yang pernah video di minggu kedua itu ya cara mencari nilai optimal, solusi optimalnya. Nah, ketika kalian di Excel itu nanti ada pilihan keep the solution. Jadi kalian kalau mau nyimpan solusi itu ada tanda yang tadi saya sampaikan itu ada sensitivity. Kalau kalian klik itu nanti solusi optimalnya beserta dengan analisis sensitivitasnya dia. Jadi langsung jadi satu. Jadi setiap solver itu memproses dan menghasilkan nilai optimal, nah itu disertai dengan analisis sensitivitasnya. Sehingga kita bisa lihat seberapa besar perubahan nilai-nilai tadi itu terhadap solusi optimal. Ya, seberapa besar diperbolehkannya gitu loh. Nilai koefisien fungsi tujuan dan nilai ruas kanan fungsi kendala itu berubah. Gitu. Kadang kan kalau di perusahaan kan kita pengen misalnya nih menaikkan atau menurunkan kapasitas atau terserah apalah kendalanya gitu ya. Oh, kendalanya diturunkan atau dinaikkan misalnya kayak kapasitas mesin tadi mau ditingkatkan, sehingga kalau peningkatan mungkin sumber dayanya dilakukan akan mengubah solusi optimalnya mungkin menjadi lebih tinggi sedikit, tapi perubahan tinggi dari fungsi tujuan tadi itu apakah itu masih masuk dalam interval kewajaran seperti itu. Nah, itu gunanya analisis sensitivitas tadi. Paham ya Andra ya? Ini Bu, terima kasih banyak Bu. Jadi harapannya kalian bisa coba dua-duanya, yang manual dulu dicoba, tadi saya sudah ada step-stepnya, lalu nanti yang komputasi dicoba, sehingga kalian bisa paham, gitu maksud saya. Ya. Jadi harapannya kalian bisa mampu mengidentifikasi masalah program linier, terus memformulasikannya,
lalu menyelesaikannya dalam metode grafik. Kalau yang X-nya atau variabel keputusannya ada 2, dan kalau yang variabel keputusannya lebih dari 2 itu pakai metode simplex. Dan di metode simplex sendiri tidak hanya kasus yang seperti saya tampilkan, nanti ada kasus khusus lagi yang kayak dicantumkan di buku. Itu ada yang kasus mungkin dia nanti kendalanya itu tak terbatas misalnya, atau bagaimana, itu cara solusinya seperti apa, itu ada juga. Jadi ini hal sederhana dulu deh. Nah, kalau kalian mau tahu lagi itu silahkan baca di buku, itu banyak ya. Di contoh-contoh soalnya di buku siang itu banyak sekali dia berikan contoh. Jadi kalian bisa baca di situ. Karena kalau kita bahas satu-satu itu waktunya nggak cukup juga untuk 1 semester. Jadi diperkenalkan ini, kemudian nanti kalian bisa sendiri riset gitu atau perdalam sendiri dibaca, itu sama. Dan sudah ada contohnya juga di buku siang ya, jadi gampang untuk dimengerti di situ. Ada lagi yang ditanyakan? Karena kalau sekedar didengarkan itu dan dibaca seperti itu tidak akan meningkatkan pemahaman. Biasanya kalau dicoba, nah itu baru bisa kita lihat langkahnya, kemudian kita bisa tahu gitu fungsinya ini seperti apa gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, nantinya akan saya berikan soal kuis, ya. Soalnya ada 4, dan silakan kalian coba mau pakai metode grafik, mau pakai metode simplex, disesuaikan, mau manual, mau pakai software, silahkan, ya. Namun di sini durasinya 1 kali coba itu 60 menit. Jadi soalnya ada 4, berarti 15 menit ya 1 soal. Nah, ini nanti tolong masing-masing dicoba, dan kayak kemarin ya, nanti kalian akan tahu hasilnya berapa, skornya berapa, jawabannya yang benar berapa. Jadi di sini saya akan buka kuisnya. Itu kalian mau dibuka kuisnya sekarang atau kapan? Ya, atau dikasih waktu belajar dulu? Buat akhir kalau mau dipelajari dulu deh ya. Ini kan, terus nanti saya buka kuisnya, mungkin bisa besok, mulai besok sampai dengan hari Minggu ya, tapi 1 kali pengerjaan cuma 60 menit ya gitu. Usahakan kerjakan masing-masing dulu
ya. Satu orang kerjakan masing-masing sendiri dulu gitu, dan nanti lihat kemampuannya berapa dapatnya gitu. Saya pengennya sekarang sih, tapi biar kalian paham dulu, terus dicoba dulu, terus softwarenya digunakan ya, alat bantunya, kemudian juga yang manualnya dipahami kembali, tadi saya sudah jelaskan. Terus ini soalnya tentang penyelesaian solusi optimal aja, belum ke sensitivitas analisisnya, belum ke sensitivity analisis. Jadi penyelesaian solusi optimal saja dulu, baik manual atau mau pakai metode grafik atau simplex terserah. Yang penting nanti tentang itu. Jadi kalian pahami dulu ya. Jadi saya batasi pembukaan kuisnya nanti kalau ini kan hari ini kalian masih ada belajar analisis survival ya sore itu. Kalau besok ada mata kuliah nggak? Nggak ada ya? Ada, Bu. Oh ada yang ambil mata kuliah. Oke. Iya. Kalau gitu Sabtu aja deh ya, kosong kan? Harapannya jangan sampai ada yang lupa ya, nanti mungkin bisa saya posting di grup ya. Kalau bahwa kuisnya sudah saya buka dan waktunya sekian, dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Biar kalian bisa siap-siap. Jadi kalian bisa belajar dulu deh, nanti Kamis dan Jumat. Sabtu saya buka kuisnya. Ya, mungkin Sabtu jam 10 sampai jam 12 ya, cukup ya. Nggak ada acara kan? Atau mau hari Jumat, biar Sabtunya santai. Ayo. Terus saya buka aja deh sampai Minggu, nanti terserah kalian mau submitnya. Yang penting pengerjaannya 1 jam, nggak lebih dari itu ya. Dia akan mati nanti kalau sudah 1 jam. Ya anggapannya 15 menit lah ngerjainnya 1 soal ya. Tuh, makanya kalau mau cepet, kan kalian manualnya bisa kerjakan lah di waktu senggang. Jadi setelah pakai software itu kalian juga gunakan manual biar tahu caranya. At least yang pakai 2 dimensi ya, yang X-nya ada 2 gitu. Jadi tahu prosesnya. Sedangkan untuk menghemat waktu efisiensi itu bisa pakai software. Dan kemarin sudah ada juga kan video cara mencari solusi optimum di Excel, di Lindo sama di R ya. Jadi bisa digunakan itu ya, tinggal kalian identifikasi dulu tuh koefisiennya apa, terus pinter-pinter masukinnya ini kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kalau yang di Excel di Excel solvernya ya. Oke, nanti saya kasih tahu ya di grup kalau kuisnya sudah di-upload di Simari. Ini sudah siap sih linknya, tinggal nanti waktunya aja gitu ya. Sebagai latihan, karena kalau tidak ada evaluasi seperti ini saya nggak tahu kalian bisa apa enggak gitu, udah dicoba apa enggak gitu kan. Kalau di kelas kan bisa dilihat tuh kalian nulis, kalau di sini nggak bisa. Jadi itu 4 soal lah ya, cukup untuk review dari minggu kedua kemarin dengan metode grafik dan yang sampai sekarang metode simplex yang sederhana dulu ya. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Harapannya kalian semangat ya ini, karena riset operasi banyak sekali aplikasinya. Siapa tahu nanti ada yang tertarik tugas akhir atau apa ke arah situ, kita nggak tahu. Karena di sini nanti ada masalah transshipment, distribution gitu, stok barang gitu-gitu. Tapi ya memang dasarnya yang metode simplex ini dulu kalian bisa paham dulu. Nanti yang berikutnya itu mengikuti. Ada yang mau bertanya? Coba dibaca lagi ya bukunya, dipahami satu-satu. Kalau tadi mungkin kurang paham, nanti bisa lihat lagi video pembelajaran ini, atau bisa lewat buku juga kalian belajar sendiri lagi. Karena banyak banget tuh di buku-buku yang saya berikan itu contoh-contohnya banyak, kemudian ada contoh kasus-kasus khusus gitu ya.
Jadi cara metode simplex tadi juga cara iterasinya ada yang mungkin beda-beda, tapi pada intinya sama itu, iterasinya seperti itu. Cuman mungkin dari segi penjelasannya aja beda-beda di tiap buku. Nah, ya nanti bisa kalian lihat yang mana yang kalian bisa paham. Oke, kalau nggak ada, saya akan akhiri perkuliahan ini. Harapannya kalian bisa menerima dengan baik ya apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian ya bukan sekedar hanya didengarkan, tapi juga dilatih lagi di rumah. Tuh, paling nggak satu soal lah. Jadi setiap pertemuan itu paling nggak latih diri sendiri dengan satu soal. Jadinya kalian bisa lebih memahami gitu, mengerti apa yang saya berikan materinya, dan juga yang didukung oleh buku-buku yang ada sudah saya berikan juga, dan video-video pembelajaran yang ada. Bisa dikerjakan sendiri ya, sehingga bisa terampil juga menggunakan software pembantunya untuk menyelesaikan masalah program ini ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai sini. Nanti kita ketemu lagi di metode analisis survival jam 1.15 ya. Oke, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.